Fams, makan adalah kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Gimana bisa hidup tenang kalau perut kelaparan? Baik orang biasa sampai para pesohor pasti butuh asupan makanan. Seleranya mungkin berbeda-beda. Kalau disuruh jebut, kira-kira para pesohor kita mau pesan apa ya? Selain kuliner, ada juga nih sajian-sajian lain yang pastinya bisa jadi hiburan dan bikin hari makin menyenangkan. Yuklah kita saksikan episode spesial Ragam Request di Ragam Indonesia. Level bahagia orang memang beda-beda ya fams. Ada yang diajak nongkrong di flyover udah seneng. Ada juga nih yang hobinya berwisata ke tempat mewah. Ngomong-ngomong, kalau pandemi udah selesai, Kak Ivan Gunawan mau pelesiran kemana ya kira-kira? Oh, saya mau ke Amerika. Wih, di mana nih tempatnya? Mau dari sini ke LA dulu, dari LA ke New York. Kenapa harus Amerika? Karena aku mau sekolah kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan di sana. Dah, emang ya kalau duit nggak berseri, bawaannya pengen terus ke luar negeri. Padahal orang luar aja pada ngimpi loh pengen mengeksplor indahnya Indonesia. Masa sih nggak ada tempat favorit sama sekali di dalam negeri? Favorit paling Bali, Jogja sekarang juga jadi tempat wisata yang bagus. Magelang banyak wisata juga gitu. Nah gitu dong, daripada ke luar negeri mending ke Bali aja deh. Nah, ini nih tempat yang wajib kamu kunjungi. Nggak cuma wisata pantai yang cantik aja, beragam tawaran seru lainnya bisa kalian cobain di Bali. Kali ini kita ajak kalian menjajal permainan dengan lintasan yang memacu adrenalin. Ini dia, Mason Jungle Buggy. Namanya sih memang belum terlalu familiar, fams, tapi dijamin bakalan nagih mencoba sensasi wisata ini. Jungle Buggy adalah aksi petualangan off-road di alam bebas. Buat kalian yang ngakunya punya adrenalin tinggi, kudu wajib dicoba, fams. Sebelum mencoba permainan ini, pastikan kalian memiliki SIM A ya. Oh ya, permainan ini ternyata nggak sembarangan loh. Setiap pengunjung diberi jaminan asuransi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu juga kalau ada kerusakan pada buggy akibat kesalahan pengunjung, maka akan diadakan ganti rugi. Yang paling penting, penggunaan alat-alat keselamatan, fams. Para pemandu juga menjelaskan secara teknis cara mengoperasikan buggy. Start point wisata Jungle Buggy terletak di Dusun Tatag, Desa Taro, Kabupaten Gianyar. Untuk memulai kegiatan, kalian harus melintasi trek medan sepanjang 4,5 km. Sekilas Jungle Buggy hampir sama dengan ATV, fams. Tapi ada beberapa perbedaan tuh. Kalau ATV menggunakan stang, sedangkan buggy menggunakan setir. Tingkat keseimbangan buggy juga lebih tinggi dari ATV. Untuk Jungle Buggy terdapat 2 jenis kendaraan yang bisa kalian pilih. Kapasitas single seater dengan tipe 325 cc, ada juga double seater dengan mesin 570 cc untuk 2 orang. Dalam sekali lintasan dibutuhkan waktu sekitar 15 menit. Sepanjang lintasan, lapisan bebatuan kapur, kerikil, dan tanah menjadi tantangan tersendiri. Mantap abis! For your info nih, Jungle Buggy didesain khusus sebagai inovasi terbaru off-road dengan fitur keamanan dan kenyamanan yang sangat tinggi. Pada bagian bangku duduk dan pintu dilengkapi dengan sabuk pengaman selama melakukan petualangan. Kalau mau makin seru, kalian juga bisa ditandemin langsung sama ahlinya. Tempat wisata ini juga wajib dikunjungi, fams. Namanya Umbul Ponggok, yang berada di daerah Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Nggak cuma berenang-renang aja, kalian bisa narsis di bawah air. Kalian wajib coba deh. Di sini kalian bisa memakai berbagai properti buat foto-foto, mulai dari televisi, ayunan, sampai sepeda motor tuh. Kalau mau pakai properti gini ada biayanya ya, fams. Harganya beragam, mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah. Semuanya tergantung kerumitan properti yang dipakai. Ternyata foto-foto di dalam air nggak bisa sembarangan loh. Butuh pengalaman dan trik agar hasilnya memuaskan. Lepaskan juga alat snorkel dan pelampung biar hasil foto lebih natural. Prosedur lainnya berdiri di pijakan yang tinggi dan lepas pelampung di tempat paling dekat dengan tempat foto, fams. Eits, jangan takut hasilnya nggak cakep ya. Ada petugas foto dan lifeguard yang jagain kalian kok.
Yang paling penting, fams, jangan panik selama di dalam air ya. Kalau masih kurang, kalian bisa kok jalan-jalan di dalam air. Kayak Sea Walker gitu, fams. Tapi bedanya, tempat wisata ini dilakukan di dalam kolam sumber mata air. Oh iya, fams, kolam air ini sudah ada sejak zaman Belanda. Panjangnya 5 meter dan lebar 25 meter. Kedalamannya mulai 1,5 meter sampai 2,5 meter. Di dalam kolamnya juga masih alami dengan bebatuan, hamparan pasir, dan ikan warna-warni. Jadi berasa di bawah laut dan ditemani sama ikan-ikan cantik. Meski dipenuhi ikan, air di sini nggak bakalan amis karena airnya mengalir terus-menerus. Asyik kan? Cantik parasnya, bagus pula suaranya. Udah pada kenal belum, fans? Sama Mahalini. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini kayaknya lagi lapar nih. Ragam Indonesia, kenalin aku Mahalini. Please masakin aku sop buntut atau iga bakar dong, please. Karena salah satu makanan Indonesia yang paling aku suka. Ditunggu. Gak usah pilih salah satu. Buat kakak Mahalini yang cantik, langsung kita kasih 2 sekaligus. Ada sop buntut super dan sop buntut bakar juga nih. Di ibu kota Jakarta, sop buntut Cut Mutia jadi salah satu yang paling melegenda. Sudah sejak tahun 1970, warung makan sederhana ini setia dengan menu sop buntutnya. Udah lebih dari setengah abad loh, fams. Dari kedai sederhana ini, fams, hampir setiap harinya aroma bakaran buntut sapi selalu menggoda hidung. Potongan besar buntut sapi yang sudah empuk dibakar kembali dengan olesan bumbu sederhana, tapi tetap mewah nikmatnya. Nah, ini dia, fams, yang paling istimewa. Segar dan gurihnya sop buntut ini selalu bikin kangen untuk terus dicoba. Racikan resep legendaris yang bertahan lama terbukti nggak pernah bikin kecewa. Cita rasa sop buntut yang satu ini selalu terasa istimewa. Sebelum masa pandemi dulu, sekitar 50 kg buntut sapi kualitas terbaik bisa ludes terjual di sini, fams. Kalau sekarang, meski nggak sebanyak dulu, masih tetap rame kok. Sekitar 20-30 kg buntut sapi bisa habis setiap harinya. Fams, sop buntut konon pertama populer di tanah Britania. Di Inggris sana, olahan sop ini lebih dikenal dengan nama oxtail soup. Menu oxtail soup kemudian mendunia, termasuk ke Indonesia. Menyesuaikan selera dan rempah-rempah Nusantara, sop buntut negeri kita jauh lebih mantep deh level nikmatnya. Apalagi legenda sop buntut dari Jakarta ini. Nggak cuma yang berkuah aja, olahan buntut bakarnya juga recommended banget, fams. Warna daging buntut yang merah alami menjadi tanda kalau bahan dasar yang dipakai berkualitas dan tentunya masih segar. Tekstur daging buntutnya empuk dan enaknya pakai banget fams. Pantes aja deh kalau kelezatannya melegenda bertahan setengah abad. Seporsi sop buntut tanpa nasi masih wajar kok harganya. Cuma sekitar Rp50.000 aja, fams. Cus, dicobain. Udah ganteng, masih muda, ngerti pula sama agama. Buat para ciwi-ciwi, impian banget kan punya pasangan kayak Ustadz Abdul Kafi? Jangan mimpi, Pak Ustadz udah suka nih sama yang lain. Hihihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam Indonesia, saya Ustadz Abdul Kafi. Minta tolong dibuatkan tahu gejrot. Masya Allah, kenapa? Karena saya suka kuah dicampur dengan sambalnya atau cabainya. Enak banget pasti nih, Ahmad. Terima kasih ya. Sama-sama Pak Ustadz. Cus lah, gak usah pakai lama. Tahu gejrot yang cabainya mantap sudah tersedia nih di atas meja. Buat kamu yang gampang mules, pikir-pikir dulu deh kalau mau pesan tahu gejrot dengan level ini. Tapi buat kamu yang ngakunya pecinta pedas, coba buktiin. Berani nggak mencicipi? Tahu gejrot memang bukan makanan yang bikin kenyang, tapi yang jelas bikin ketagihan. Kombinasi kuah asam manis dan racikan sambalnya membuat potongan tahu kulit goreng jadi terasa luar biasa. Duh, biji cabai di kuahnya ngeledekin banget nih, fams. Kalau usus buntu punya mata, bisa-bisa nangis duluan nih melihatnya. Hihihi. Ayo yang udah pada ngiler, silakan deh merapat ke kawasan Kebayoran. Anak-anak Jaksel pasti udah pada tahu nih, ini ada di mana.
Fams, tahu gejrot adalah panganan khas dari Cirebon. Walau racikan resepnya berasal dari Cirebon, biasanya sih tahu kulit yang dipakai adalah jenis tahu Sumedang. Zaman sekarang, para penjual tahu gejrot sudah menyebar kemana-mana. Gak cuma ada di Cirebon aja, Fams. Walau tergolong kuliner jadul, tahu gejrot kini kembali populer dan digemari. Para penjual tahu gejrot berani berinovasi dengan menawarkan level pedas gila-gilaan. Mulai dari yang puluhan cabai sampai ratusan cabai rawit bisa kita pesan. Menurut sejarahnya, tahu gejrot sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan. Dapur-dapur produksi tahu gejrot pada masa lalu banyak terdapat di Desa Jatiseeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sentra usaha tahu gejrot di Jatiseeng berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Hingga saat ini sudah masuk generasi ketiga, Fams. Buat warga ibu kota, tahu gejrot dari Kebayoran Lama ini sudah cukup kok mengobati rasa kepingin. Cuma 12.000 aja, Fams, seporsinya. Kiblat musiknya boleh dari Jepang, tapi salah satu member dari JKT48 ini tetap suka nih sama pedas asli Nusantara. Apa ya kira-kira? Halo Ragam Indonesia, aku Selin JKT48. Kayaknya aku pengen yang pedes-pedes deh. Seblak bisa nggak? Bikinin dong. Hihihi, apa sih yang gak buat kamu yang imut-imut? Sajian mie seblak yang satu ini asli, Fams, sehah pisan. Ini pedas banget, Fams, enak banget dan pastinya bikin nagih. Pada dasarnya sih, Fams, sajian seblak cuma berupa kerupuk yang direbus bersama bumbu sederhana. Tapi seblak zaman now, campurannya cukup banyak. Ada mie, tulang, bakso dan ceker, jamur, bakso ikan, telur, dan aneka sayur serta bumbu pelengkapnya. Jangan lupa, sambalnya harus banyak. Tumis dulu bumbu halusnya, Fams. Pada olahan seblak, biasanya sih kencur menjadi bumbu inti alias wajib. Telur, sawi, dan isian tulang dan ceker masuk terlebih dahulu. Nggak usah tunggu lama, sebelum semua jadi gosong, langsung beri air secukupnya. Dari sejarahnya sih, Fams, seblak mulai populer di era tahun 2000-an. Konon, makanan ini sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan, tepatnya tahun 40-an. Pada masa itu di Jawa Tengah juga ada kuliner sejenis berbahan dasar kerupuk basah yang dimasak juga, Fams. Widih, sambalnya banyak banget ya, Fams. Ini mah yakin deh bakalan sehah pisan, euy. Tambahan otak-otak Singapura, potongan daun bawang, tomat, dan cabai rawit bikin pedasnya makin nyelekit. Fams, walau seblak lebih dikenal berasal dari Bandung, Jawa Barat, sajian ngehitsnya juga ada nih di kota Sukabumi. Anak-anak muda para pecinta hidangan pedas se-Sukabumi pasti tahu banget nih sama tempat yang satu ini. Nggak cuma seblak aja, Fams, spesialisasi menu di sini kebanyakan semua tentang mie dan pedas-pedasan. Tapi buat kamu yang nggak terlalu suka pedas, ada juga kok pilihan menu lain yang tetap nikmat dan nggak pedas sama sekali. Pokoknya, Fams, di sini sih ibarat surganya para pecinta mie dari Sukabumi. Mie sehah pisan dari Jawa Barat ini memang sesuai dengan namanya. Dalam bahasa Sunda, sehah pisan berarti super pedas pakai banget, Fams. Walau katanya menyantap mie bisa bikin gemuk, menyantap yang pedas-pedas ternyata juga bisa membakar kalori dalam tubuh. Jadi, menyantap mie yang pedas-pedas kayak gini nggak usah pakai khawatir deh. Selama nggak berlebihan, yakin aja nikmatnya dapat, sehatnya juga dapat, Fams. Mantap kan? Kita kasih kuliner Nusantara sebagai bonus. Masyarakat tanah air pasti sudah tahu nih, makanan ringan berbungkus daun ini punya nama otak-otak, Fams. Dari namanya aja, cemilan jadul khas warga Melayu ini, Fams, memang unik banget. Disebut otak-otak karena warnanya putih dan teksturnya lembut mirip seperti otak. Tapi ini kok warnanya ada yang merah sih? Kalau kalian pernah berkunjung ke Tanjung Pinang dan Batam, Kepulauan Riau, pasti sudah tahu kalau di sana ada otak-otak merah. Racikan bumbu yang khas seperti kunyit dan campuran daging ikan segar membuat otak-otak dari Batam terasa nikmat dan berbeda dari warna dan tampilannya. Batam yang terletak di Kepulauan Riau memang terkenal dengan hasil lautnya. Gak heran deh, bahan baku ikan segar mudah didapat. Gak perlu bahan pengawet, cukup bumbu simpel dan ikan segar udah nikmat, Fams. Sebagai kudapan jadul, otak-otak memang sudah lama eksis di Sumatera dan sekitarnya. Di Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Palembang, menu ini cukup digemari, Fams. Oh iya,
Untuk otak-otak yang khas dari Batam ini bukan warnanya doang yang terlihat unik dan cantik, tapi daun untuk ngebungkusnya juga khusus tuh. Kalau biasanya berbungkus daun pisang, otak-otak merah dari Batam ini memakai daun kelapa muda. Daun ini dipercaya membuat tekstur otak-otak jadi matang sempurna. Rasa dan aromanya juga makin mantap, fams. Buat yang jauh dari Batam, untuk cicipin lezatnya otak-otak merah, bisa datang ke kawasan Fluid Karangjelita, Penjaringan, Jakarta Utara. Di sini, sekitar 500 bungkus otak-otak yang khas dari Batam bisa terjual ludes setiap hari. Selain otak-otak merah dan putih, di sini juga ada yang gak kalah nikmat. Ada bakso sotong, bakso ikan, dan ngohyong. Nikmatnya otak-otak jangan ditanya. Resep otak-otak di sini warisan turun-temurun keluarga sejak memulai usaha di Kota Tanjung Pinang tahun 1982 lalu, fams. Buat yang suka agak pedas dan lebih berbumbu, otak-otak merah bisa dipilih. Rasa ikannya juga senikmat otak-otak yang putih, fams. Selain buat cemilan juga bisa kok buat oleh-oleh. Belum lagi bakso sotong dan bakso ikan juga juara banget. Untuk yang suka ayam, olahan ngohyong juga gak kalah nikmat, fams. Tenang, semuanya halal kok. YouTuber yang juga selebgram dari Medan ini, fams, ngakunya sih preman terkuat di bumi. Hihihi, ampun Bang Jago. Sebagai upeti, bebas deh, mau request masakan apa? Halo Ragam Indonesia, aku mau request masakan kangkung seafood, tumis kangkung seafood dengan ikan balado. Itu paten, enak kali itu paten ya. Aku request itu ya. Wah, Abang Maili ini memang bukan kaleng-kaleng deh. Menu masakan pesanannya sederhana, tapi nikmat tiada tara. Kombinasi antara ikan kembung sambalado dan tumis kangkung seafood udah paling ampuh bikin lidah bertekuk lutut. Hihihi, duh asli deh, ini bikin ngiler banget. Terkecuali bagi yang gak suka pedas, hidangan menu sambalado nyaris bisa diterima semua lidah. Namanya juga sambal, pedas itu udah pasti. Berpadu dengan nikmat gurihnya ikan kembung, menu rumahan ini nggak bakal ngebosenin walau disantap setiap hari. Apalagi tumis kangkung seafoodnya juga istimewa. Udangnya banyak, cuminya juga melimpah. Bisa nggak berhenti buat terus nambah. Hihihi. Dari menu sambalado dan tumis kangkung seafood, kita bisa belajar, fams. Kalau buat menu lezat itu nggak harus ribet. Bahannya mudah, cara buatnya juga gampang. Namanya juga sambal, yang penting komposisi cabenya dibanyakin, fams. Sekarang kita bikin sambalado ikannya dulu yuk, fams. Ikan yang dipakai adalah jenis ikan kembung Banjar. Di lautan, fams, ikan kembung hidup bergerombol. Kalau di dunia kuliner sih, ikan ini sudah terkenal kelezatannya. Dagingnya lembut, durinya mudah dipilih, serta rasanya gurih alami. Goreng ikan kembungnya sampai matang, garing di luar tapi tetap lembut di dalamnya. Fams, sambalado menjadi salah satu kuliner otentik dari Minangkabau. Terdiri dari kata sambal dan lado yang artinya sambal cabe, fams. Sebagian masyarakat kita juga menyebutnya cukup dengan balado saja. Udah pasti dong kalau ada embel-embel olahan sambal, cabenya ya harus banyak, fams. Maklum deh, masakan Minangkabau memang rata-rata rasanya pedas. Olahan balado cocok diaplikasikan dengan berbagai macam bahan utama, mulai dari terong, telur, ayam, bebek, sampai aneka jenis ikan, seperti ikan teri dan ikan kembung, fams. Ikan kembung mengandung protein yang tinggi, serta kaya omega 3 yang baik bagi tubuh. Apalagi lemak pada ikan juga lebih rendah ketimbang daging. Bisa jadi pilihan menu yang tepat buat kamu yang lagi diet, fams. Hihihi, nggak yakin bisa diet juga sih kalau sajiannya selezat sambalado ikan kembung ini, fams. Oh iya, lauk yang lezat jadi seimbang kalau makannya bersama sayur. Kalau di negeri kita, sayur daun kangkung menjadi salah satu yang paling banyak penggemarnya, fams. Kalau cuma ditumis, nggak perlu pakai ulek mengulek. Bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit cukup diiris aja, fams. Lanjut masak sampai harum berubah warna. Udah tahu belum, fams, apa bedanya tumis dengan cah kangkung? Letak perbedaannya udah pasti pada bumbunya, fams. Kalau tumis, bawang dan cabai aja cukup.
Tapi kalau cah kangkung biasanya pakai tambahan jahe dan minyak wijen, fams. Kalau pelengkapnya sih bebas deh. Mau pakai udang atau cumi kayak gini, justru makin terasa istimewanya. Makan kangkung ala resto bintang 5, fams. Hihihi. Sebagai jenis sayuran yang tumbuh di perairan atau rawa-rawa, mengolah kangkung harus tepat. Sebelum diolah, baiknya sih belah batang kangkung dan cuci bersih dengan air mengalir. Masak tumisan hingga kuahnya menyusut dan kangkung terlihat layu. Proses memasak sayur yang tepat membuat kandungan nutrisinya tetap terjaga. Lebih nikmat juga deh pastinya. Selamat makan! Mulai dari selebriti layar kaca sampai selebriti dunia maya, semua punya selera yang berbeda. Apapun pesan masakannya, pasti bikin tergoda. Wisata dan kekayaan lain dari Nusantara juga indah semua. Iya dong, karena ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Bangga deh jadinya.